Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya masih diberikan berbagai kenikmatan serta karunia-Nya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gusti lanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Gusti akan berbagi satu buah ilmu amalan dan Gusti ijazahkan. Besar harapan semoga apa yang Gusti sampaikan nantinya bisa untuk membantu saudaraku semuanya, khususnya dalam hal perekonomian, finansial atau keuangan saudaraku. Nah, di sini metode yang akan Gusti ajarkan adalah tentang bagaimana cara memanggil uang sebanyak-banyaknya agar memenuhi dompet dan rumah tangga kita. Dengan begitu, maka apapun yang kita kerjakan akan diberikan kemudahan. Mungkin yang saat ini berjualan omsetnya segera melejit, yang berbisnis mungkin segera mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya, yang memiliki hutang segera bisa membayar hutangnya, yang ingin membeli rumah mewah, yang ingin membeli mobil mewah, dan mewujudkan impiannya untuk anak dan istri atau keluarganya segera terwujud, ya. Jadi bagaimana cara metodenya ini sangat mudah saudaraku. Tidak harus kita bersekutu dengan setan, bertapa, ya, puasa di tempat-tempat angker dan sebagainya. Sangat simpel dan mudah dilakukan. Karena di sini materinya tentang uang, jadi metode yang digunakan juga adalah hanya satu lembar uang. Dan yang kita gunakan di sini adalah amalannya dari surah Al-Fatihah. Nanti metodenya akan Gusli ajarkan. Namun begitu perlu Gusli ingatkan seperti biasanya, sebelum ini dipraktekkan, sebelum ini dilaksanakan akan lebih baik simak dulu video ini dari awal hingga selesai, jangan diputus-putus, jangan dilompat-lompat, jangan dijeda-jeda. Supaya apa? Supaya nantinya saudaraku dalam mengerjakan atau mengamalkan ini hasilnya tidak menjadi sia-sia saudaraku, ya. Sudahlah kita capek mengerjakannya, terburu-buru, hasilnya pun tidak maksimal, jadi sia-sia. Lebih baik lambat, jelas tapi pasti. Nah itu. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah. Jadi saudaraku, tata caranya begini. Saudaraku cukup mengambil atau menyiapkan uang satu lembar nominal terbesar. Kalau rupiah berarti 100.000 rupiah, uang kertas artinya, ya. Boleh yang edisi lama atau terbaru, artinya uang satu lembar itu harus disiapkan, ya. Uang 100.000 rupiah satu lembar. Nah kemudian setiap saudaraku setelah selesai melaksanakan sholat fardu atau sholat 5 waktu saudaraku, uang itu selalu harus saudara-saudaraku bawa, ya. Ingat, biasanya kita sholat, katakanlah sholat maghrib, siapkan uangnya, taruh di depan sajadah atau di samping sajadah, supaya nanti setelah kita selesai melaksanakan sholat tidak perlu lagi mencari-cari uangnya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, uangnya tidak boleh diganti. Kalau uangnya dari pertama menggunakan uang 100.000 yang itu di saat sholat maghrib, nanti sholat isya pun harus tetap menggunakan yang itu, sholat subuh pun menggunakan yang itu, kemudian besok pagi menggunakan yang itu, besok malam pun tetap menggunakan uang yang itu. Artinya tidak boleh diganti. Baiklah, jadi kalau mau dicatat juga silahkan, mau direkam juga silahkan, atau mau diputar ulang kembali video ini akan menjadi lebih bagus karena
supaya bisa dipahami ya. Jadi biasakan saudaraku, mulai saat ini setelah kita selesai melaksanakan sholat fardu ya, sholat 5 waktu itu, seperti biasanya mungkin saudaraku biasanya membaca wirid atau zikir, berdoa dan sebagainya. Namun di sini Gus Li selalu mengingatkan dalam hajat tertentu tentunya berbeda pula metodenya. Nah, untuk metode ini setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu, wajib terlebih dahulu saudaraku nanti sebelum mengamalkannya harus bertawasul terlebih dahulu ya. Bertawasulnya tentunya yang pertama kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga bertawasul untuk diri kita sendiri ya. Artinya ada 3 yang harus dibacakan tawasul. Nah, kemudian setelah itu saudaraku pegang uangnya. Pegang uangnya menggunakan tangan kanan dan tangan kiri saudaraku, dibentang, diletakkan di depan muka kita, kira-kira jaraknya 1 jengkal dari muka kita ya. Kemudian saudaraku membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali putaran. Nah, namun begitu ada tata caranya saudaraku. Nah, caranya bagaimana? Uang itu kita pegang dengan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian letakkan di depan muka kita, kira-kira jaraknya 1 jengkal dari muka kita, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sampai di sini stop saudaraku. Sampai di sini stop. Pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu stop, kemudian saudaraku berdoa, bangkitkan energi atau roh uang ini, berikan perintah atau berikan petunjuk yang jelas. Contohnya begini, setelah kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian perintahkan uang ini tadi, hai uang, panggillah semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya agar hadir di sini dan ikut bersamaku. Nah, itu bahasanya. Panggil roh uangnya. Hai uang, panggil semua teman-temanmu sebanyak-banyaknya untuk hadir di sini dan untuk ikut bersamaku. Kemudian tiup 1 kali. Selesai. Dilanjutkan dengan membaca ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Berarti saudara-saudaraku sudah mendapatkan 1 kali putaran Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua. Yang kedua bagaimana? Sama. Nanti pada bagian Al-Fatihah yang kedua kita akan bertemu lagi dengan bagian ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada bagian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini saudaraku setelah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dipanggil lagi uang tadi itu. Pertama, sama dengan yang pertama, hai uang, panggil teman-temanmu sebanyak-banyaknya agar hadir di sini dan untuk ikut bersamaku. Kemudian tiup 1 kali lagi. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat berikutnya hingga selesai. Artinya saudaraku sudah mendapatkan 2 kali putaran surah Al-Fatihah. Dan itu wajib diulang sebanyak 7 kali putaran, dilakukan dengan metode yang sama. Nah, setelah itu setelah selesai itu 7 kali, uangnya disimpan di tempat yang khusus, jangan diletakkan di dompet. Nah, katakanlah tadi habis maghrib, nanti setelah kita akan melaksanakan sholat isya, ambil lagi uangnya, lakukan hal yang sama lagi, nanti letakkan lagi uangnya di tempat penyimpanan yang aman. Kemudian nanti sholat subuh, ambil lagi uangnya, lakukan dengan hal yang sama, 7 kali putaran juga saudaraku. Itu lakukan sebanyak dalam 1 hari itu, sholat 5 waktu tidak boleh tertinggal. Dan lakukan itu selama 7 hari atau 7 malam berturut-turut tanpa putus. Nah, setelah itu nanti uang itu baru boleh dibelanjakan saudaraku. Nah, nanti akan saudaraku lihat sendiri hasilnya. Akan banyak kebaikan yang datangnya tidak terduga yang membuat saudaraku terkejut. Ya. Bisa jadi nanti tahu-tahu dagangannya laris, jual apapun laku, hutangnya diberi kemudahan, dinyatakan lunas, ATM terisi sendiri, melamar kerja langsung diterima, yang sudah kerja dinaikkan jabatannya, yang tadinya mau beli mobil Pajero, Alphard, Ferrari, apapun itu, tahu-tahu bisa terbeli, yang mau beli rumah selama ini masih ngontrak, tahu-tahu ada jalan bisa membelinya dan sebagainya.
Nah, dengan satu catatan, jika semuanya itu dilaksanakan secara istiqomah, dilakukan secara ikhlas dan diniatkan hanya lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah saudaraku, apa yang menurut hamba, apa yang menurut kita tidak mungkin, jika Allah berkehendak kun fayakun kata Allah, maka terjadilah dia. Kenapa? Keyakinan itulah yang akan mewujudkan sebuah impianmu untuk menjadi kenyataan. Selalu seperti apa yang Gusti sampaikan, aku adalah apa yang menjadi prasangka hambaku itu sendiri. Ya, itu dari Allah, bukan dari kita. Artinya kalau kita berprasangka baik dengan keyakinan yang tinggi, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, pasti nanti akan ada yang namanya kun fayakun di ujung lidah. Apa yang kamu ucapkan itulah akan menjadi kenyataan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin rahimakumullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, khususnya untuk para pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini, agar nantinya apa yang saudaraku amalkan, yang sudah Gusli ijazahkan ini akan menjadi lebih afdol, lebih absah, lebih bermanfaat. Sebagai menembusnya, Gusli hanya minta tolong bantu Gusli untuk membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini agar kedepannya bisa semakin bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara silahkan menekan tombol subscribe, menekan tombol loncengnya, dan share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dengan begitu insya Allah akan bisa menjadikan berkah untuk kita bersama. Amin. Baiklah saudaraku, Gusli rasa cukup sampai sini dulu. Bagi yang ingin hajatnya diaminkan oleh seorang Gusli, silahkan nanti tuliskan di kolom komentar dengan mengetikkan qabiltu dan tuliskan hajatnya. Insya Allah nanti akan Gusli aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga apa menjadi hajat saudaraku segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan lahir dan batin jika ada salah dalam kata, ucapan, dalam penyampaian. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kurang dan lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan, dan tak lupa juga Gusli ucapkan ribuan terima kasih untuk saudaraku yang telah menyempatkan waktunya menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan amal jariah untuk kita semuanya di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kata Gusli akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.